Selamat pagi sahabat Kompas. Saya Frans Patiherin, jurnalis harian Kompas, kompas.id. Saat ini saya sedang berlayar menggunakan kapal Polairut Mabes Polri dari Maumere ke Palue. Kami hampir saja tiba di Palue. Perjalanan yang biasanya 6 jam, kali ini hampir 12 jam. Kami berada di tengah laut karena gelombang tinggi. Kapal kami tidak bisa sandar di Pulau Palue. Dan tidak lama lagi kami akan sandar mengantar 10 ton bantuan dari Polri untuk warga terdampak gempa di Pulau Palue. Inilah bantuan yang terbanyak sejak gempa terjadi pada 15 Agustus 2026 yang lalu. Di Pulau Palue ini terdapat 8 desa yang dihuni lebih kurang 11.000 jiwa. Pulau ini terdampak cukup parah akibat gempa karena letaknya yang paling dekat dengan epicentrum gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores dan sekitarnya termasuk Pulau Palue. Nantikan terus laporan seputar gempa Flores hanya di harian Kompas dan kompas.id. Pemerataan distribusi bantuan logistik menjadi pekerjaan rumah utama dalam penanganan pasca bencana gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Tepat sepekan pasca gempa, distribusi logistik mulai mengalir masuk ke Pulau Palue, di antaranya 10 ton bahan kebutuhan pokok dari pihak kepolisian yang didatangkan melalui jalur laut. Meski demikian, penyaluran merata di 8 desa masih dihadapkan pada hambatan akses, seperti di desa Nitungglea dan Lidi, yang harus ditempuh dengan berjalan kaki memikul barang karena belum bisa dilalui kendaraan. Aparat kepolisian di lapangan memutuskan untuk turun langsung dari rumah ke rumah agar bantuan, seperti beras dan telur, tidak salah sasaran, terutama bagi warga yang baru pertama kali tersentuh bantuan semenjak guncangan terjadi. Sengaja kita salurkan secara langsung kepada masyarakat dengan tujuan memang betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, dari ke rumah supaya dapat digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari, yang khususnya masyarakat yang terdampak bencana gempa di Palue, Bang. Khususnya di Pulau Palue. Apa saja, Bang, yang Disalurkan? Polri, Polda Nusa Tenggara Timur pada khususnya menyalurkan kurang lebih bantuan sebanyak 10 ton kepada masyarakat di Pulau Palue. Mulai dari sembako, kemudian dan keperluan masyarakat sehari-hari. Selain tantangan distribusi ke titik terisolasi, krisis kesehatan mulai membayangi belasan ribu penduduk pulau tersebut. Dengan hanya tersedianya 1 orang dokter, petugas kesehatan setempat mulai kewalahan menangani anak-anak yang jatuh sakit akibat terus-menerus tidur, berlaskan fasilitas seadanya di dalam tenda darurat. Selain bantuan pangan, para pengungsi saat ini mendesak dikirimkannya lebih banyak relawan medis, perlengkapan khusus balita dan perempuan, serta pasokan kasur yang layak. Dari sisi penanggulangan jangka menengah, kecepatan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan kini menjadi kunci penentu kelancaran tahap rehabilitasi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menginstruksikan aparatur wilayah, khususnya camat di Palue, untuk segera menyempurnakan verifikasi jumlah warga terdampak dan bangunan yang rusak. Akurasi data ini dinilai mendesak karena masih ada sejumlah desa yang belum terdata dengan baik. Padahal data tersebut merupakan syarat utama penyaluran hak-hak korban selanjutnya. Jika pendataan telah rampung, pemerintah berencana segera memindahkan warga yang kehilangan tempat tinggal ke hunian sementara dengan dukungan dana sewa bulanan. Untuk perbaikan rumah yang hancur akibat gempa, pemerintah juga telah menyiapkan dana stimulan perbaikan yang besarannya bervariasi mengikuti tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.